Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jenis energi terbarukan. Yang akan kita bahas di minggu ini adalah geothermal, biomasa, dan nuklir. Oke, kita mulai yang pertama, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau dari sumber geothermal. Jadi, secara sederhana, PLTP ini memanfaatkan panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur dengan kedalaman untuk mencapai titik panas bumi. Lalu panas itu dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin, kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Jadi di sini kan ada inti bumi ya. Inti bumi ini Di bagian inti bumi ini panasnya itu mencapai 4000 derajat Celcius. Kemudian ada aliran-aliran panas yang keluar dari inti bumi itu. Nah, aliran panas itu keluar secara alami, biasanya melalui magma atau air panas, dan keadaan-keadaan transfer panas ini berbeda di setiap daerah. Daerah yang memiliki potensi panas umumnya memiliki batuan permeabel dengan luas dan kedalaman tertentu untuk dapat dilalui air dalam bersirkulasi. Nah, informasi panas bumi ini diperoleh dari eksplorasi dan survei geologi. Caranya dengan membuat sumur pengeboran sedalam 3 kilo minimal 3 kilo ke dalam, kemudian dilakukan pengukuran suhu hingga beberapa minggu sampai pengukuran suhu itu mencapai keseimbangan. Kemudian jika memungkinkan dibor lagi lebih dalam lagi. Jadi di sini biaya pengeboran atau eksplorasi panas bumi ini saja membutuhkan biaya yang sangat besar ya, sehingga di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, energi panas bumi ini mungkin masih dalam tahap pengembangan gitu, belum terlalu banyak. Nah, ini sekilas tentang panas bumi. Jadi sistem panas bumi itu bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa parameter. Berdasarkan suhu rata biasanya dari beberapa jenis reservoir panas bumi. Reservoir ini penghantar panasnya. Dan dari reservoir ini juga bisa diklasifikasikan juga menjadi suhu rata-rata reservoir juga. Nah, ini berdasarkan jenisnya, ada hidrotermal, kemudian bertekanan tinggi, kemudian batuan panas kering, dan magma. Nah, dari keempat reservoir ini, reservoir panas bumi yang paling banyak digunakan hingga saat ini adalah yang dari sistem hidrotermal, yaitu sistem panas bumi di mana reservoirnya mengandung uap. Jadi ada uap dan campuran air dari keduanya tergantung tekanan dan temperatur reservoirnya. Nah, maka kita akan dan PLTP di Indonesia menggunakan yang reservoir hidrotermal ini. Maka kita mungkin akan membahas lebih lanjut untuk hidrotermal. Nah, ini adanya sistem hidrotermal di bawah permukaan bumi ini seringkali ditunjukkan adanya beberapa ciri khas. Misalnya di daerah tersebut ada mata air panas atau hangat. Kalau di Jawa itu banyak ya, ada di Bandung ada, kemudian di pegunungan
daerah Slawi, Tegal, Jawa Tengah itu ada juga gitu. Nah, dari itu menunjukkan kalau si adanya mata air panas atau hangat itu menunjukkan bahwa air tanah bersentuhan dengan panas bumi. Jadi ikut terpanaskan. Kemudian air tanahnya muncul melalui permukaan bumi dari rekahan-rekahan batuan kemudian membentuk sumber mata air panas. Jadi banyak ya di daerah Jawa ada banyak beberapa sumber mata air panas di situ. Kemudian ciri selanjutnya ada geyser. Adalah air yang tersembur keluar sebagai kolam uap air panas yang terbentuk oleh adanya celah yang terisi air. Kalau mata air panas atau hangat tadi itu mengalir, kemudian seperti tertampung, seperti itu. Kemudian kalau geyser itu lebih ke tersembur gitu. Kemudian ada fumaro dan solvatar, ada lubang asap tempat keluarnya gas-gas yang dihasilkan oleh gunung. Kalau teman-teman pernah ke Bromo ya, Jawa Timur, Gunung Bromo itu ada gas yang keluar. Nah, gas keluar itu mengandung sulfur atau mengandung belerang. Jadi baunya agak berbau apa ya? Berbau gas lah, berbau gas seperti berbau gas busuk lah ya. Nah, itu ciri-ciri kalau di situ ada sumber geotermal. Kemudian adanya kawah, kemudian ada mudpol atau kolam lumpur. Nah, ini mekanisme PLTP. Jadi ada beberapa mekanisme PLTP sebenarnya. Ini yang saya sederhanakan biar teman-teman mudah untuk mengerti ya. Jadi yang pertama, uap dari sumur produksi, di sini kan ada pengeboran sumur, dialirkan. Uap dialirkan ke atas. Kemudian di sini ada separator untuk memisahkan uap, murni uap atau benda asing yang terbawa oleh uap tersebut. Biasanya ada seperti batuan-batuan atau partikel-partikel berat ya. Nah, ini dipisahkan, kemudian uap yang murni ini tadi dialirkan ke turbin. Nah, di dalam turbin terjadi konversi energi dari energi kalor yang terkandung dalam uap menjadi energi kinetik yang diterima oleh sudu-sudu turbin. Kemudian turbin menggerakkan generator sehingga terjadilah konversi dari energi kinetik ke energi mekanik. Kemudian generator berputar menghasilkan energi listrik. Nah, di sini ada tempat exhaust steam atau uap bekas dari turbin yang dikondensasikan dalam kondensor. Kemudian disebutnya adalah NCG atau non-condensable gas atau gas yang tidak dapat dikondensasi yang masuk ke dalam kondensor dihisap oleh fast ejector kemudian dimasukkan ke interkondensor sebagai media pendingin dan kemudian dibuang ke atmosfer untuk melalui cooling tower atau menara pendingin. Jadi kalau teman-teman lihat PLTP ya, dia akan memancarkan uap-uap dari menara pendingin ini. Kemudian setelah ada proses pendinginan, air akan turun karena gaya gravitasi yang menuju bak penampung air. Kemudian air disirkulasikan kembali ke dalam media pendingin, kemudian overflow dari bak penampung digunakan untuk re-injection pump. Jadi di sini ada juga
diinjeksi untuk menjaga keberadaan air atau uap air di daerah zona geotermal. Oke, ini tadi penjelasannya. Nah, ini ada beberapa hal yang diperhatikan dalam pemilihan PLTP. Jadi tidak semua lokasi dengan geotermal tertentu bisa digunakan. Yang pertama, temperatur diusahakan minimal 150 derajat Celcius. Kemudian cadangan sumber dayanya dihitung bisa sampai 25-30 tahun. Kemudian kualitas uapnya, jadi diukur pH-nya, dicari yang hampir netral karena kalau pH rendah, alat-alat ini mudah korosi atau mudah rusak. Kemudian kedalaman sumur juga tidak terlalu dalam, biasanya tidak lebih dari 3 km, dan lokasi relatif mudah dicapai. Kemudian kemungkinan terjadi erupsi hipotermal relatif rendah. Jadi produksi fluida panas dari dalam perut bumi itu dapat meningkatkan terjadinya erupsi hidrotermal. Nah, contoh erupsi hidrotermal yang tidak terkontrol itu seperti semburan gunung berapi. Nah, itu salah satu erupsi hidrotermal ya. Nah, lokasi untuk dijadikan PLTP ini dimungkinkan sedikit terjadi erupsi. Oke. Ini kelebihan PLTP mengurangi emisi gas rumah kaca, jelas ya, karena dia tidak ada pembakaran, jadi tidak menimbulkan gas buang yang tinggi. Kemudian dioperasikan dengan panas bumi yang tersedia secara cuma-cuma sehingga bisa menghemat biaya apabila sudah berjalan. Kemudian tidak memerlukan area yang luas gitu. Tidak seperti tenaga surya yang harus menghemparkan panel surya dengan lokasi yang luas. Nah, kalau PLTP ini cukup dengan sumur-sumur bor. Kemudian tantangannya yang pertama harus survei lokasinya. Jadi yang udah kita bahas tadi, survei lokasi ini relatif mahal. Yang tadi dari eksplorasi, kemudian kalau eksplorasi itu berhasil, kalau gagal, nah biaya itu yang tidak terduga, atau survei eksplorasi ini mencapai 60% dari total keseluruhan biaya pengoperasian PLTP. Kemudian biaya pembangunan dan balik modal investasi yang lama. Kemudian potensi bahaya energi panas bumi ketika ada pengeboran atau eksploitasi, ada gas dan mineral yang mungkin terbawa dari tanah dan kita tidak bisa mengontrol itu untuk membuangnya ke lingkungan. Nah, ini yang menimbulkan potensi bahayanya. Oke, kita lanjut ke energi biomasa ya. Di sini ada 2 program pemerintah untuk melanjutkan energi untuk mengembangkan energi biomasa. Yang pertama PLTBG, pembangkit listrik tenaga biogas. Kemudian PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, energi biomasa ini relatif banyak. Jadi mungkin kita bahas sedikit, nanti selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk fokus ke pembangkit listrik tenaga sampah ya. Jadi biomasa sendiri adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk ataupun buangan. Nah, contoh biomasa itu antara lain ada tanaman, pohon, rumput. Kemudian untuk limbahnya di sini termasuk limbah pertanian, limbah kehutanan, kemudian termasuk limbah kotoran ternak.
Di Indonesia, sumber energi biomasa ini sangat potensial ya, karena kita banyak memproduksi produk-produk pertanian, kemudian kita menghasilkan banyak limbah. Misalkan ada produksi kelapa sawit. Nah, itu kan ada limbah bonggol sawit ya kan, cuma diambil buahnya, diekstraksi, kemudian masih tersisa bonggolnya. Kemudian produk pertanian, ada sekam padi. Kan setelah diambil padinya, sisanya masih banyak gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, ini tadi ya, biomasa adalah ini produknya ini. Kemudian ini, agar biomasa dapat digunakan menjadi bahan bakar, maka diperlukan teknologi untuk mengkonversinya. Nah, ini dipisahkan menjadi 3 teknologi secara umum ya. Yang pertama, pembakaran langsung. Kemudian yang kedua, konversi termokimiawi. Kemudian ada konversi biokimiawi. Nah, pembakaran langsung ini teknologi yang paling sederhana, yang umumnya bisa dilakukan tanpa menggunakan teknologi yang rumit gitu ya. Biomasa dikeringkan, kemudian dilakukan pembakaran, ditungku. Jadi mirip seperti PLTU ya, cuman bahan bakarnya adalah biomasa. Kemudian untuk memanaskan tungku yang ada airnya, kemudian uapnya di uapnya untuk memutar turbin dan menghasilkan energi kinetik, kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Kemudian energi termokimiawi, teknologi yang memerlukan perlakuan termal untuk memicu terjadinya reaksi kimia dalam menghasilkan bahan bakar. Di sini yang pertama ada pengarangan. Jadi biomasa dibakar dulu, dijadikan arang. Sebagian biomasa sebagian arang ini bisa dibuat menjadi briket atau dipadatkan, dihancurkan kemudian dipadatkan, kemudian menjadi bahan bakar padat, kemudian sama seperti ini ya, pembakaran langsung. Kemudian ada pirolisis. Nanti akan kita bahas mengenai pirolisis, kemudian gasifikasi, kemudian direct liquefaction, kemudian ekstraksi, kemudian untuk konversi biokimiawi ada ini kalau biokimiawi ini membutuhkan bantuan mikroba ya dalam menghasilkan bahan bakar. Ada fermentasi dan anaerobik. Kemudian dia menghasilkan gas metan dan etanol. Nah, kalau anaerobik ini biasanya digunakan untuk biogas, untuk limbah berbentuk tinja ya, atau kotoran hewan. Kemudian bisa menggunakan teknologi ini dan menghasilkan gas metan. Oke, ini pembahasannya. Yang pertama ada pembakaran langsung tadi. Sudah kita bahas sedikit, bisa dilanjutkan dibaca. Kemudian ini produknya ya. Yang pertama biobriket merupakan salah satu proses termokimiawi dengan cara pembakaran kemudian dimanfaatkan sehingga bentuknya lebih teratur. Biasanya digunakan, biasanya digunakan untuk sekam padi, serbuk gergaji, serbuk kayu, dan limbah-limbah biomasa yang bentuknya besar ya, tidak teratur. Bentuknya kecil dan tidak teratur, misalkan juga banyak dikembangkan ini serabut kelapa, itu juga bisa untuk bahan bakar. Nah, caranya agar fungsi pembakarannya maksimal, tidak menimbulkan banyak tempat,
biasanya diarangkan dulu, kemudian dibentuk briket kecil-kecil, kemudian untuk dijadikan untuk bahan bakar. Oke, untuk gasifikasi adalah suatu teknologi yang proses mengubah bahan padat menjadi gas. Secara sederhana, gasifikasi biomasa dapat didefinisikan sebagai proses konversi bahan selulosa dalam suatu reaktor gasifikasi atau gasifier menjadi bahan bakar. Gas tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar motor untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Ada 3 bahan utama gasifikasi. Yang pertama, unit mengkonversi bahan baku atau umpan menjadi gas, disebut reaktor gasifikasi atau gasifier, kemudian unit pemurnian gas, dan unit pemanfaatan gas. Oke, kita lanjut ke pirolisis. Jadi pirolisis ini menggunakan degradasi limbah organik secara termal dalam kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan arang karbon, minyak, dan gas yang dapat dibakar. Perbedaan utama pirolisis, gasifikasi, dan insinerasi adalah jumlah oksigen yang disuplai ke reaktor termal. Jadi dari solid waste, kemudian kalau pembakaran itu ada udaranya, kemudian kalau gasifikasi itu udaranya diatur, kemudian kalau pirolisis itu tidak ada udara, gitu. Oke, liquefaction merupakan proses perubahan wujud dari gas ke cairan dengan proses kondensasi, biasanya melalui pendinginan atau perubahan dari padat ke cairan dengan peleburan, bisa juga dengan pemanasan atau penggilingan dan pencampuran dengan cairan lain untuk memutuskan ikatan. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian biokimia, contoh proses yang termasuk dalam proses biokimia ini ada 2, anaerobic digestion, yaitu penguraian bahan organik atau selulosa menjadi CH4, dan gas lain melalui proses biokimia. Kemudian ada proses pembuatan etanol. Jadi biomasa yang kaya dengan karbohidrat atau glukosa dapat difermentasikan sehingga terurai menjadi etanol dan CO2. Kemudian di sini karbohidrat harus mengalami penguraian hidrolisa terlebih dahulu untuk menjadi glukosa. Etanol hasil fermentasi pada umumnya memiliki kadar air yang sangat tinggi dan tidak sesuai untuk pemanfaatan sebagai bahan bakar pengganti bensin. Sehingga etanol ini harus didistilasi agar menyerupai kadar etanol yang diinginkan untuk sebagai penggunaan bahan bakar. Nah, ini kelebihannya, kelebihan sumber energi biomasa ya. Yang pertama, dapat diperbarui sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan atau sustainable. Kemudian energi biomasa dari limbah ini baik hewan ataupun tumbuhan semuanya potensial untuk dikembangkan karena bisa meningkatkan efisiensi pada seluruh proses pengambilan sumber daya alam di alam. Jadi semuanya bisa dipakai, seperti sawit dia kan mengklaim bahwa semua produk sawit atau hasil dari sawit itu semua bisa dimanfaatkan sampai dengan limbahnya, bisa dikonversikan menjadi energi. Dan merupakan salah satu energi yang sumber energi listrik yang cukup besar di daerah penghasil sawit. Kemudian penghematan biaya karena kadang membuang limbah ini bisa lebih mahal dari memanfaatkannya, terutama di daerah perkotaan ya. Untuk membuang limbah aja kita harus membayar gitu. Kemudian mengurangi keperluan akan tempat penimbunan sampah, ini terutama juga di daerah perkotaan ya sangat penting karena lahan untuk TPA itu sangat dibutuhkan ya. Jadi bisa. Oke, lanjut kita ke PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir.
Jadi PLTN ini pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Nah, PLTN ini sebenarnya bukan merupakan salah satu energi terbarukan yang sedang direncanakan oleh pemerintah. Jadi kalau teman-teman lihat laporan dari sebagian energi baru dan terbarukan dari Kementerian SDM, itu nggak ada membahas energi nuklir. Akan tetapi kita pelajari sedikit karena mungkin akan menjadi energi alternatif dalam pengembangan energi di Indonesia apabila suatu saat Indonesia siap untuk melakukan pengembangannya. Jadi sebelumnya ya, kenapa energi nuklir ini sangat potensial. Jadi ada contoh perhitungannya, energi panas yang dikeluarkan dari pembelahan, ini kan energi nuklir kan menggunakan pembelahan atau pembelahan inti ya sistemnya. Nah, dalam 1 kilogram bahan bakar nuklir jenis 235U akan menghasilkan 17 miliar kilokalori atau setara energi yang dihasilkan dalam pembakaran 2,4 juta kilogram batu bara. Jadi 1 kilogram nuklir itu setara dengan 2,4 juta. 2,4 juta kilogram batu bara atau 2.400 ton batu bara. Nah, bayangkan energi yang tersimpan di dalam energi nuklir ini sangat besar, makanya banyak negara di Amerika dan Eropa, bahkan sekarang sudah Korea, Jepang, Cina sudah mengembangkan energi nuklir ini karena dengan bahan bakar yang sedikit dia menghasilkan energi yang sangat banyak. Nah, ini secara umum prinsip kerja PLTN sebenarnya hampir sama dengan PLTU atau pembangkit tenaga uap yang berbahan batu bara, yaitu menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Kemudian turbin diubah menjadi energi listrik. Nah, perbedaannya adalah sumber panasnya. Kalau PLTU yang digunakan adalah batu bara, kalau PLTN ini menggunakan uranium. Ada reaksi pembelahan inti di situ atau pembelahan atau fisi. Uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar. Nah, sebagian besar PLTN menggunakan proses siklus Rankine atau menggunakan uap sebagai media untuk memindahkan energi. Sehingga prosesnya ini mirip dengan PLTU. Yang berbeda hanya bahan bakarnya. Nah, ini reaktornya biasa disebut Nuclear System Supply System. Nah, di dalam reaktor nuklir ini bahan bakar melakukan reaksi fiksi sehingga melepaskan energi panas yang sangat besar. Kemudian panasnya dialirkan ke turbin. Kemudian uap panasnya dialir. Ini ada air ya di sini menghasilkan uap. Kemudian ini ada Torter valve, ini fungsinya untuk mengatur uap yang masuk. Itu jadi di sini ada suhunya. Kemudian untuk menggerakkan turbin, kemudian ada kondensornya. Dari turbin ini seperti pada umumnya dia dikonversikan menjadi energi listrik melalui elektrik generator. Kemudian uapnya dikondensikan lagi, kemudian dimasukkan lagi ke reaktor nuklirnya ini. Nah, selain proses ini,
Ada beberapa proses lain ya, misalkan dia pakai uh, dia kondensornya ada dua, nah ada beberapa proses lain. Kemudian di energi nuklir ini dia itu dibedakan menjadi berdasarkan ini NSSS-nya. Jadi di sini ada sistemnya sendiri, ada BWR (Boiling Water Reactor), kemudian ada HWR (Heavy Water Reactor), dan lain-lain. Ada reaktor temperatur tinggi dan lain-lain. Nah, ini tadi mekanisme PLTN. Kemudian untuk sampai saat ini Indonesia belum mengembangkan PLTN, jadi masih dalam studi karena Indonesia mungkin merasa belum siap untuk mengendalikan limbahnya, karena limbahnya ini juga sangat berbahaya. Jadi harus disimpan limbah yang disimpan ini akan masih terus bereaksi selama berpuluh-puluh tahun ya. Jadi Indonesia masih belum bisa, apalagi ditambah dengan pernah ada kecelakaan nuklir di Fukushima, itu membuat semakin belum berani dalam hal teknis dan sosial. Oke, terima kasih, sekian. Teman-teman jangan lupa absen di LMS dan juga absen di komentar di YouTube. Jadi saya bisa menyesuaikan apabila teman-teman lupa absen di LMS. Jadi bisa saya sesuaikan, atau sudah absen di LMS tapi tidak nonton YouTube gitu. Baik, terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.